Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pengadilan Tak Berguna. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami, berikan kami hikmat, dan arahkan mata kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan berkata, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Bapak Ibu Saudara, mahkamah agama yang mengadili Yesus Kristus hanya bermaksud mencari-cari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Sikap para pemimpin agama yang hanya memikirkan diri sendiri itu tercermin dalam sikap para petugas keamanan di Bait Allah yang bertugas menangkap Yesus Kristus. Mereka menahan, mengolok-olok, dan memukuli Yesus Kristus. Mahkamah agama itu hanya pengadilan main-main yang tidak berguna. Tuhan Yesus tidak merasa perlu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena jawaban apapun tidak akan berguna. Mereka tidak akan memedulikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tujuan pengadilan itu hanya mencari alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan alasan yang dapat dipakai untuk menjatuhkan hukuman, pengadilan itu dihentikan. Pengadilan yang tidak masuk akal seperti itu adalah pengadilan yang menyedihkan. Seharusnya Yesus Kristuslah yang mengadili, dan para pemimpin agama itulah yang menjadi terdakwa. Dalam kehidupan sehari-hari, pengadilan yang tidak adil seperti itu sudah biasa terjadi. Seringkali, orang-orang yang merasa berkuasa bisa mengadili orang yang dianggap bersalah tanpa usaha sungguh-sungguh mencari kebenaran. Pengadilan yang tidak adil semacam ini terjadi saat orang-orang yang merasa berkuasa, merasa tersinggung, atau merasa terancam. Pengadilan yang benar adalah pengadilan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan takut menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Pengadilan yang sesat adalah pengadilan yang tidak peduli dengan kebenaran. Saat diadili dengan tidak adil, Tuhan Yesus diam saja karena saat itu Dia sedang menempati posisi kita, manusia berdosa. Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kristus tidak berdosa, tetapi kita adalah manusia berdosa yang patut menerima hukuman dosa.
saat membaca tentang pengadilan yang tidak adil terhadap Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kitalah yang seharusnya diadili dan dihukum. Akan tetapi karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia berdosa, Ia mau menempati posisi kita dan Ia membiarkan dirinya diadili secara tidak adil. Oleh karena itu, saat kita mengalami ketidakadilan, kita harus belajar memaafkan orang yang berlaku tidak adil terhadap diri kita dan kita harus mengingat Dia yang telah mengalami ketidakadilan karena kesalahan dan dosa kita. Saat Anda mengalami ketidakadilan, apakah Anda bersedia memaafkan mereka yang telah berlaku tidak adil terhadap diri Anda? Mari kita berdoa. Bapa, siapakah kami sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami? Yesus yang tidak berdosa diperlakukan secara tidak adil agar pengampunan dapat diberikan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan untuk terus belajar mengampuni orang-orang yang mungkin memperlakukan kami secara tidak adil. Biarlah kasih Tuhan boleh nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.